Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah pelajaran kita pada pagi hari ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga membawa kelancaran dan keberkahan serta ilmu yang bermanfaat apa yang akan kita pelajari bersama. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bab sujud dan pada bahasan berikut adalah penjelasan tentang sujud tilawah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita nanti akan membahas tentang pengertian dan hukum sujud tilawah, dalil tentang sujud tilawah, syarat sujud tilawah, rukun sujud tilawah, ayat-ayat sajdah, serta tata cara melakukan sujud tilawah dan hikmah melakukannya. Coba kalian baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Di dalam Al-Quran selalu ada tanda seperti menara. Ini adalah ayat sajdah, di mana nanti dalam penjelasannya ini termasuk hal-hal yang disunahkan melakukan sujud tilawah. Ketika membaca Al-Quran, pernahkah kamu menjumpai ayat-ayat sajdah? Saya yakin kalau yang sudah khotam Al-Quran menemui sekian banyak ayat sajdah. Yang kedua, apa yang kamu lakukan ketika menjumpai ayat-ayat sajdah tersebut? Coba diingat-ingat ketika kalian tadarusan dan seterusnya, ketika bertemu ayat sajdah apa yang dilakukan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Hukum melakukannya adalah sunnah. Hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah. Artinya kalau kita lakukan akan diberikan pahala oleh Allah, dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu maksud dari sunnah melakukan sujud tilawah. Dalil tentang sujud tilawah adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tajala syaitanu yabki yaqulu ya wailata umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannatu wa umirtu bis-sujudi fa'asaitu faliyan naru. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi telah bersabda, apabila anak Adam, artinya manusia, membaca Al-Quran, membaca ayat sajdah lalu ia sujud, maka setan tersingkir dan menangis seraya berkata, hai celaka anak Adam, atau manusia disuruh sujud, lantas ia sujud, maka baginya surga, dan aku disuruh sujud, tapi aku tidak mau, maka bagiku neraka. Ini kerugian setan dan kekalahan setan ketika umat manusia mendengar ayat sajdah kemudian bersujud. Kalau kita mau mengalahkan setan, maka lakukanlah itu. Syarat sujud tilawah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Ketika akan melakukan sujud tilawah, harus suci dari hadas dan najis. Kalau batal berwudu. Ini. Menghadap kiblat. Sebagaimana kita melakukan sholat. Menutup aurat. Jangan sampai melakukan sujud tilawah dalam
Jangan sampai ketika kita itu melakukan sujud tilawah dalam kondisi membuka aurat. Ini. Jadi ada syarat sujud tilawah itu menutup aurat. Nah, berikutnya adalah setelah mendengar atau membaca ayat sajdah. Di dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 15 ayat sajdah yang ketika kita membaca atau mendengarnya disunahkan melakukan sujud. Berikutnya adalah rukun sujud tilawah. Yang pertama niat. Niat melakukan sujud tilawah. Dilanjutkan takbiratul ihram. Sebagaimana sholat yang lainnya, setelah niat melakukan takbir, itulah disebut dengan takbiratul ihram. Setelah itu dilanjutkan sujud. Setelah sujud, duduk setelah sujud. Kemudian salam sebagaimana sholat. Ini adalah ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Al-A'raf pada akhir ayat walahu yasjudun. Kemudian yang kedua surat Ar-Ra'd ayat 15 bil guduwi wal asol. Yang ketiga surat An-Nahl ayat 50 wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang keempat surat Al-Isra ayat 109 wa yaziduhum khusyu'an. Yang kelima surat Maryam ayat 58. Kharru sujjadaw wa bukiya. Kemudian di surat Al-Hajj ada dua tempat di ayat 18 dan 77. Di surat Al-Furqan ayat 60. Wazadahum nufura. Di surat An-Naml ayat 26. Rabbul arsyil azim. Kemudian di surat Sajdah ayat 15, wahum la yastakbirun. Surat Shad ayat 24, wa kharras raki'an wa anab. Surat Hamim ayat 39, wahum la yas'amun. Surat An-Najm pada akhir ayat, fasjudu lillahi wa'budu. Surat An-Syiqaq ayat 21, la yasjudun. Surat Al-Alaq akhir ayat, wasjud waqtarib. Terus bagaimana Pak? Kalau ada yang bertanya, tata cara melaksanakan sujud tilawah ada dua cara. Yang pertama, kalau di dalam sholat, maka ketika mendengar atau membaca ayat sajdah langsung sujud, kemudian melanjutkan sholatnya lagi. Tetapi kalau yang kedua, yang di luar sholat, maka harus memenuhi syarat dan rukunnya. Syaratnya tadi harus suci dari hadas dan najis, menutup aurat, madhab kiblat dan seterusnya itu. Kemudian rukunnya pertama harus niat, kemudian takbiratul ihram, sujud, duduk dan salam. Ini tata cara melakukan sujud tilawah. Bacaannya ini dihafalkan, jangan sampai tidak hafal bacaan sujud tilawah. Nah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Rawahu Tirmidzi. Saya ulang. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Artinya aku sujud kepada Tuhan, kepada Allah yang menjadikan diriku Tuhan Allah yang membukakan rahmat pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Ini bacaannya, nanti diulang-ulang agar bisa hafal. Saat kita membaca atau mendengar ayat sajdah, kita dapat melakukan sujud tilawah. Coba kalian amati tata cara orang melakukan sujud tilawah ini. Ini gambarnya kurang lengkap. Yang pertama, niat, kemudian takbiratul ihram, dilanjutkan sujud, duduk, kemudian salam. Ini. Jadi kita bisa melakukan sujud tilawah di mana saja. Kayak misalkan di gambar ini ada yang di tempat yang terbuka, kemudian ada yang di dalam masjid, ada yang di dalam kamar. Yang penting memenuhi syarat dan rukunnya.
hikmah melakukan sujud tilawah. Yang pertama adalah setan akan selalu menghindar dari kita. Karena setan adalah makhluk yang tidak pernah bersujud. Dan tidak senang melihat orang yang bersujud. Kita pasti masih ingat bagaimana proses diusir dan dilaknatnya setan dari surga tatkala Allah Subhanahu wa taala baru saja menciptakan makhluk yang bernama Adam alaihissalam, bapaknya manusia, yang pada saat itu setan dan para malaikat disuruh bersujud kepada Adam. Para malaikat bersujud, kemudian setan tidak mau bersujud, melanggar perintah Allah. Maka dikutuklah setan dan diusir dari surga pada waktu itu karena kesombongan setan yang merasa dia tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Ini. Hikmah yang kedua adalah kita akan memperoleh jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan amin dan kita berdoa mudah-mudahan bisa melaksanakan dan menjalankan sujud tilawah tatkala kita membaca atau mendengar ayat sajdah. Sujud ini pada hakikatnya merupakan bentuk ketundukan makhluk kepada Khalik. Makhluk itu adalah kita semua dan alam sekitar yang diciptakan oleh Allah, sedangkan Khalik adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi kita melakukan sujud ini merupakan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmatnya luar biasa bagi orang yang sudah bisa menguasai dan memahami tentang makna sholat yang sebenar-benarnya. Bahkan pada masa Nabi ada sahabat yang bertanya, apakah besok di surga itu masih ada sholat? Mereka bertanya seperti itu karena melihat dan memahami dan merasakan bagaimana nikmatnya sholat yang di dalam sholat itu ada sujud yang luar biasa. Ketundukan hamba, ketundukan makhluk kepada Kholiknya. Ini ada tugas untuk kalian nanti setorkan. Yang pertama sebutkan macam-macam sujud yang dilakukan di luar sholat. Yang kedua, sebutkan rukun atau cara melakukan sujud syukur. Yang ketiga, sebutkan sebab disunahkan melakukan sujud tilawah. Yang keempat, tuliskan doa bacaan sujud syukur. Yang kelima, tuliskan 3 ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau tadi saya itu hanya membaca potongan-potongan saja, nanti kalian tulis 3 ayat lengkap. 3 ayat sajdah secara lengkap dalam ayat tersebut. Dari 15 itu kalian pilih yang mana saja boleh, yang penting kandungan ayat sajdah ada di dalamnya itu. Anak-anak yang berbahagia, saya kira itu, dan marilah kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.